world that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Jemaat Tuhan, generasi muda Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap memuji Tuhan? Siap menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Mari jemaat Tuhan, generasi muda, saya akan menyampaikan 5M bagi kita semua: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Teman-teman, mari kita satu dua. Kami bersyukur padamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana suatu kesempatan yang indah buat kami anak-anak itu, khususnya yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah perayaan Natal pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang mengambil alih semuanya. Setiap yang melayani, setiap yang datang, semua kami Tuhan, sama-sama kami mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Kami mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau taruh ibadah ini dari awal, pertengahan, ke dalam sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah yang mengambil alih semuanya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pakai kami sekali lagi ya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Gentlemen, may I have your attention? Aduh, gimana sih cara dapatkan Shopee-nya, susah banget ya. Mama. Kenapa? Mama kan kaya banget ya. Harta mama kan banyak banget. Tanahnya di mana-mana, ada di utara, di timur, selatan, di barat, bahkan di barat daya juga ada. Terus? Nah, gimana kalau mama bagikan aja buat aku? Ya, paruan sih sama kakak. Buat apa tuh semuanya, Dek, kalau kamu bisa tinggal dan menikmati semua harta yang ada di sini? Tapi mama, aku sudah bosan. Aku mau seperti teman-teman yang lain. Have fun, Ma. Ya Tuhan, tadi ada siapa sih anakku ya? Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, dia pun menjual seluruh hartanya dan pergi meninggalkan mamanya. Lalu pergi ke kota besar yang penuh dengan dunia gemerlap dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Guys, kalian pengen apa? Beli aja guys. Uang gue banyak. Pastinya
tabungan, si bungsu pun menyadari bahwa uangnya telah habis dan terlilit hutang. Sementara si bungsu bingung dengan hutang-hutangnya, teman-temannya pergi meninggalkannya. Fan, lihat nih, gue habis belanja dari Paris. Wah, keren dong. Lu beli apa sih? Lihat dong. Gila, keren banget. Pasti mahal banget ya? Ya iyalah, masa lihat dong, malah aja Jamila, masa Jamin dong. Wih, keren ya tas lu, Vin. Iyalah, gue gitu loh, nggak level dong yang murahan. Gue dong kemarin habis sewa helikopter, men. Gue sewa 50 juta cuma sejam. Keren. Kemana lu perginya? Biasa, cuma keliling Semarang doang, menikmati pemandangan dari atas. Aku boleh pinjam uang nggak? Atau kalian mau beli aku makanan? Aku lapar, aku belum makan dari kemarin. Lu kenal gak sih? Gue ingat sih, dia yang aku suka di kamu cerita guys. Gue ingat, coy, lu yang pinjemin duit gue, tapi sampai sekarang belum lu transfer kan? Kok jadi kayak gini ya sekarang? Jadi kalian gak kenal aku? Maaf ya, kita gak punya teman gembel bau kayak. Jadi kalian selama ini cuma manfaatin aku? Udah cukup. Jangan ganggu-ganggu kita lagi ya. Lalu si bungsu pun pergi dan mencari pekerjaan. Namaku Rio, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya, asik. Wow, wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Istriku menjaga, jaga apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Biar orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi, asik. Permisi Pak, Apa? saya boleh bekerja di tempat Bapak? Nggak salah. Sebenarnya pembantu saya udah banyak sih. Tapi ya sudahlah. Saya kasihan sama kamu. Kamu boleh deh bersihin rumah saya. Yang bersih ya. Sungguh Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Makasih loh ya Pak. Ya. Yang bersih ya. Sementara si bungsu bersih-bersih rumah, dia merasa lapar dan berniat meminta makan kepada bosnya. Gotiao, sacap tio, gocap tio, capet tio, kue tio. Kok jadi makanan? Oh memang kebanyakan duit. Pak, saya boleh minta makan nggak? Saya lapar. Apa? Baru aja kerja, nggak ada sejam, udah minta makan segala. Oh, kamu ini. Saya lapar Pak. Nggak ada. Mulai sekarang saya pecat kamu, pergi. Di rumah mamaku semua orang berkecukupan. Gak ada yang kelaparan, bahkan pelayan. Mama pun hidupnya terjamin.
sedangkan aku di sini sendirian. Ma, aku nyesal ma. Maafin aku sudah kurang ajar sama mama. Di Natal ini aku sendirian ma. Aku takut ma. Aku menyesal ma. Si bungsu tertidur dan bermimpi didatangi oleh malaikat. Yule, janganlah takut. Pulanglah sebab mamamu menunggumu dengan segala pengampunan untukmu. Aku harus pulang ke rumah mama. Aku akan bilang pada mamaku bahwa aku sudah nggak layak disebut anak. Mungkin jadi pelayan aja udah cukup buat aku. Tapi adakah ampun bagiku? Lalu si bungsu pun pergi ke rumah mamanya, memohon ampun, dan sampailah dia ke rumah mamanya. Mama senang kamu pulang. Maafkan aku, Ma. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Mama. Jadikan aku pelayanmu saja, Ma. Kamu ngomong apa sih, Nak? Kamu tetap anak Mama. Van, tolong berikan jubah terbaik untuk anakku. Siap, Bos. Dan masak masakan yang paling enak. Kita adakan pesta yang meriah, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Siap, Bu.
itu si sulung pun pulang dan melihat keramaian di rumahnya. Karena ada apa ini? Kok seperti ada pesta? Memang ada pesta untuk menyambut kedatangan adikmu yang sudah lama hilang. Apa? Si Yula udah balik. Aku harus cari mama ini. Mama. Apa, Yes? Ma, aku dengar si Yula udah balik dan mama membuatkan pesta untuknya. Dengan mama dulu, Yes. Ma, Yula itu tidak tahu malu. Dia sudah pergi dan menghabiskan harta mama. Ini semua gak adil, Ma. Yes. Hatiku sedih, hatiku marah, mengapa semua ini terjadi? Aku yang selalu ada mengikuti perintahnya, dia yang pergi ke sana lebih disayang olehnya. Udah, Ma. Yes, bukannya mama gak sayang sama kamu, tapi kamu harusnya juga senang adikmu yang lama hilang akhirnya kembali pulang. Tapi dia udah pergi tinggalin mama. Mama inget gak? Yes, semua milikku adalah milik kamu juga. Ayolah, kamu masuk dan ketemu adik kamu. Gak, Ma. Aku gak mau ketemu sama si Yula. Kak, maafin aku, Kak. Kamu udah pergi ninggalin mama, Yula. Aku nyesal, Kak. Ayolah, Yes. Tapi kamu janji ya, kamu gak akan ninggalin mama lagi. Iya, Kak, aku janji. Ya udah, kalau gitu aku maafin kamu. Itu dong, kita kan keluarga. Adalah keluarga. apabila kita anaknya yang hilang kembali kepadanya.
kita semua, amin. Dia raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang di hidupku. Kau yang percaya, Juru semesta setuju menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kunjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Juru semesta sujud menyembah. Tuhan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Taruhkan Dia Raja. Haleluya.
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Sembah bagi Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gereja Tuhan katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come on, sembah Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari generasi muda yang luar biasa di mata Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Biar saat ini kita berfokus kepada Tuhan. Saat ini kita berfokus kepadanya. Saat ini kita hanya benar-benar fokus kepada Tuhan saja. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Jemaat saja, generasi muda katakan, sembah. Sembah dan puji. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Mari generasi muda, generasi yang dipakai Tuhan, katakan bersama-sama, sembah.
Sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Yang terhebat bagi Yesus. Woo! Yeah. Mari saat ini kita mau bersatu hati dan kita mau datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini karena Tuhan begitu baik. Kami boleh berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan benih taburan firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar itu bukan berasal dari manusia tapi berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kaum-kaum muda generasi pemenang ini. Berikan konsentrasi Roh Kudus yang bantu setiap kami supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di zaman ini. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mau sapa dulu ya. Selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Ya, sebegitu lelahkah Anda menyanyi sehingga kecil sekali begitu ya. Tapi it's okay. Siapa yang bersemangat pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin, ya. Oke, sebelum kita akan mulai bahas tema kita begitu ya, hitam dan putih. Saya mau mengadakan satu opening begitu ya. Bisa bangkit berdiri sama-sama? Bisa boleh bangkit berdiri sama-sama? Silakan cari satu pasangan, teman-teman. Jangan bersentuhan gitu ya. Cari satu pasangan aja, berhadap-hadapan. Gak usah cewek cowok terserah. Ini tidak ada sesuatu yang aneh begitu ya. Silakan. Yang harus teman-teman lakukan cukup simpel nih. Silakan Anda sweet, pingsut bahasa Jermannya pingsut gitu ya. Yang menang silahkan duduk. Yang kalah Anda harus cari orang yang sama-sama yang kalah. Anda pingsut sampai Anda menang. Intinya Anda menang Anda duduk, Anda kalah Anda tetap berdiri. Tolong jangan curang, ini gereja, kita masih Kristen ya ini ya, masih Kristen ya. Jadi jangan curang. Silahkan dimulai saja, silahkan monggo langsung. Mau Jepang, mau Korea, mau pingsut biasa terserah. Pokoknya menang duduk. Kalah silakan berdiri, cari temennya yang masih kalah untuk mainan. Oke, go, mulai deh, mulai. Iya. Oke, yang menang silakan duduk, yang kalah silakan cari, nggak masalah, it's okay, nggak ada yang tak suruh maju, nggak ada yang tak hukum, pokoknya main. Pasti nanti ada yang tersisa 2 pasangan nih. Iya. Oke, masih. Iya. Oke, masih. Ada yang masih berdiri di kubu kanan dan kiri, silakan ketemu. Iya. Nah. Oke. Oke. Oh my god. Enggak apa, nanti tak beli ke es. Oke, ya, oke. Oh ternyata kamu nih yang kalah. Oke, it's fine. Mau tanya dulu, pingsut berapa kali? Nggak ingat. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Ada yang lebih dari 4 tapi duduk? Ada yang lebih dari 3 tapi duduk? Lebih dari 2 tapi duduk? Angkat tangan dong. Oke, nice, thank you. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini teman-teman mungkin tahu temanya begitu ya. Tema kita adalah hitam dan putih. Silakan pencet Alkitabnya, karena saya lihat gak ada yang bawa Alkitab buku selain saya. Jadi pencet Alkitabnya di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Mungkin berbeda versi, ada yang Yesaya 9 ayat yang kedua. Tidak masalah karena versi yang lama itu memang Yesaya 9 ayat yang pertama. Tapi mungkin teman-teman versi barunya ada di Yesaya 9 ayat yang kedua. Teman-teman bisa lihat di slide sini dikatakan
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nanti saya jelaskan kenapa saya menyuruh Anda untuk bermain suit dan Anda harus duduk dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan ke sana. Sebelumnya kita akan bahas dulu soal ayat ini, gitu ya. Tadi satu visualisasi yang indah yang diambil dari salah satu kitab Injil, begitu ya, anak bungsu yang hilang. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan kisah itu. Dan kalau teman-teman tahu, teman-teman melihat, begitu ya, hari ini, zaman ini itu diasosiasikan atau dikenal sebagai zaman-zaman yang sudah gelap, gitu ya. Bisa di next. Nah, kegelapan itu diasosiasikan sebagai, ada banyak sekali. Yang pertama itu, kegelapan itu, kalau kita berada dalam kegelapan berarti kita berada dalam bahaya. Yang pertama itu bahaya. Yang kedua itu ketidaknyamanan. Yang ketiga itu ketakutan. Ketika kita masuk ke dalam satu tempat yang gelap, itu biasanya sesuatu yang bahaya. Biasanya kalau pencurian itu nggak ada yang siang-siang, gitu ya, kecuali di serial drama Money Heist begitu, itu mungkin siang-siang. Tapi biasanya kegiatan kriminal itu dilakukan malam, betul ya. Begal itu nggak ada yang siang-siang, begal itu malam, gitu ya. Lalu sesuatu yang tidak nyaman. Ada yang di sini menikmati mati lampu. Saya dulu kalau mati lampu tuh takut, teman-teman. Kenapa? Karena saya kira saya buta. Benar ya? Kalau kita tidur tiba-tiba mati lampu, lah aku buta apa gimana? Ternyata mati lampu. Kegelapannya tuh total, gitu ya. Atau ketakutan. Ketakutan itu sebetulnya itu adalah sifat ilahi, teman-teman. Karena dulu ketika manusia diciptakan, manusia tuh selalu punya rasa takut. Tapi takutnya takut akan Tuhan. Ketika ada dosa masuk, kegelapan masuk, takut kita jadi takut berubah. Di sini kita makanya ada takut yang macam-macam. Ada yang takut hantu, takut tempat-tempat gelap, tempat sempit, takut kecoa, takut macam-macam. Gitu ya. Nah, itu kegelapan. Dan kalau kita baca di perikop ini adalah satu kondisi di mana bangsa Israel itu dijajah. Ingat ya, jadi bangsa Israel itu dijajah dan dibuang ke dalam pembuangan. Jadi mereka dalam kegelapan. Nah, kegelapan diasosiasikan apa? Bisa di next. Kegelapan juga bisa diasosiasikan sebagai dosa. Kalau seandainya kita tinggal dalam kegelapan, itu artinya juga kita bisa saja kita lagi dikuasai oleh dosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita tinggal di dalam dosa. Lalu kegelapan juga bisa diartikan dengan dikuasai oleh setan. Teman-teman mungkin belum pernah melihat. Saya pernah melihat live, teman-teman. Jadi dulu waktu saya sekolah, suatu ketika tuh siang-siang heboh, teman-teman. Di sekolah itu heboh. Kenapa? Karena ada satu anak yang kerasukan setan. Jadi dia mengaum kayak yang di TV-TV uji nyali gitu. Enggak diajak ngomong sih, enggak, mohon maaf nih namanya siapa, aing macan gitu, enggak. Tapi dia mengaum, betul-betul mengaum sampai pendeta dari gereja kami itu datang gitu ya untuk didoakan. Ternyata dia itu sudah bertahun-tahun punya ilmu, teman-teman. Jadi dia punya kalung bentuknya itu kuku macan kalau nggak salah. Itu sebabnya dia dirasuki oleh roh yang menyerupai macan gitu. Tapi itu akhirnya beres, dia dilepaskan, jimatnya dibuang semua, selesai, end of story gitu. Nah, kegelapan juga bisa diasosiasikan sebagai itu. Mungkin kita nggak ngelihat karena kita masih hidup di gereja, kehidupan teman-teman komunitas gereja gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di rumah, mungkin di kampung, di kompleks perumahan, mungkin kita tahu atau mungkin kita lihat ada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Saya masih ingat teman saya juga, dia waktu itu kebetulan ikut kebaktian kebangunan rohani yang ada di gereja kami. Dan satu hal yang agak membingungkan karena ketika dia didoakan semua jimatnya lepas. Masalahnya dia nggak suka jimatnya lepas. Kenapa? Karena ternyata jimatnya itu membuat dia kebal. Jadi dia kalau dipukuli orang banyak, dia masih bisa ketawa dan sini pukul lagi. Dia nggak kerasa. Dan ketika itu lepas, dia ngomong, saya takut kalau jimat saya lepas, saya dibunuh sama orang karena musuh saya banyak. Wow. Mungkin teman-teman belum pernah ketemu itu gitu ya.
Kegelapan juga diasosiasikan dengan satu jalan yang salah, gitu ya. Kita memilih satu jalan yang salah, kita memilih satu kehidupan yang menurut kita kayaknya sih betul, tapi ternyata itu salah, gitu ya. Lalu apalagi kegelapan itu diasosiasikan dengan kematian tanpa harapan. Ini pertanyaan yang paling sering dilakukan kalau kita biasanya melakukan penginjilan. Kamu kalau mati masuk mana? Kita terus bingung gitu ya. Aduh, saya nggak tahu saya mau masuk mana. Nah, makanya kalau mau masuk surga ikut Yesus. Biasanya kayak gitu tuh. Nggak salah, karena memang Yesus satu-satunya jalan gitu ya. Nah, tapi ini kegelapan. Kegelapan yang terakhir, yang paling final itu adalah neraka. Dan inilah kegelapan. Dan tahukah teman-teman, kita hidup di kondisi saat ini, kita diasosiasikan hidup dalam kegelapan. Kenapa kita diasosiasikan hidup dalam kegelapan? Karena kita dapat dosa turunan dari Adam. Teman-teman pernah tahu ya, pernah belajar ini. Kenapa kita berdosa, kenapa kita hidup di dalam dosa? Kita itu calon-calon masuk kegelapan yang paling ending nih, neraka. Karena apa? Karena Adam berbuat dosa, kita semua jadi berbuat dosa. Dosa itu merusak semua hal dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, niat kita berbuat baik. Bahkan di kitab Roma dikatakan bahwa manusia itu nggak ada yang berbuat baik. Semuanya mengarah ke kejahatan karena dosa. Nah, lucunya adalah dunia sedang bawa kita ke sini. Tadi visualisasinya kalau teman-teman perhatikan, dunia itu lagi sedang tarik kita untuk menarik kita ke dalam kegelapan dan mulai dibiaskan nih. Dulu kita tahu hitam itu jahat, putih itu baik. Saya nggak lagi ngomong warna ya, teman-teman desainer mohon maaf kalau teman-teman mungkin mendengar begitu ya. Saya nggak benci warna hitam dan putih, tapi dulu kita tahu, oh ini betul, ini salah. Hari ini dunia lagi bikin di tengah-tengah. Next slide. Nah, kenapa seperti itu? Saya ceritakan di perjanjian lama, teman-teman. Jadi di perjanjian lama sudah dari zaman dulu dunia itu sedang memainkan perannya sehingga yang hitam dan yang putih itu nggak kelihatan. Mari kita bahas satu-satu dari yang Amalek. Teman-teman kalau baca bangsa Amalek ya, bangsa Amalek itu kejam. Mungkin teman-teman kalau tahu film-filmnya itu mungkin mirip-mirip bangsa Viking. Kejam banget. Jadi kalau dia menjajah semua dibunuh. Cewek, cowok, anak-anak bunuh semua. Itu Amalek, kejam banget. Makanya bangsa Israel waktu perang sama Amalek, wah isinya gencatan-gencatan senjata gitu terus. Perang terus pokoknya. Wah itu gila-gilaan kalau sama Amalek. Karena Amalek kejam banget. Masalahnya yang kayak gitu itu ternyata nggak lebih berbahaya dari Filistin. Filistin itu mengikuti polanya si Balak yang di bawahnya. Kenapa? Teman-teman ini kisahnya gitu ya. Balak itu tahu, Balak itu yang mengupah Bileam gitu ya. Balak Bileam itu kan disuruh mengutuki Israel waktu itu. Tapi masalahnya it doesn't work. Enggak bisa karena Tuhan itu melingkupi Israel. Tuhan melindungi Israel begitu ya. Nah, ketika Balak tahu, ketika Bileam tahu, nih nggak bisa nih. Orang Kristen Israel nih nggak bisa aku langsung serang dia. Kenapa? Karena ketika Israel berseru sama Tuhannya, menang. Baca deh di perjanjian lama. Setiap kali Israel perang, Israel berdoa sama Tuhan, menang. Nggak pernah kayak Israel berdoa sama Tuhan terus kalah. Enggak. Kalau misalnya Israel kalah, biasanya dia nggak berdoa sama Tuhan, dia maju duluan. Nah itu kalah tuh. Tapi semua bangsa tahu. Bahkan ada satu, saya lupa dicatat di perjanjian lama, bangsa Israel cuman datang itu sudah chaos. Waduh, ini gawat nih. Kenapa? Karena mereka tahu Allahnya Israel jago. Dunia seharusnya tahu kita punya Allah yang semacam itu. Sehingga ketika kita tahu, wah ini urusannya sama anak-anak GBT Galilea, ketika mereka sudah berdoa sama Tuhan, selesai. Dunia harusnya tahu seperti itu. Tapi dunia nggak kalah cara. Dunia nggak kalah dengan hal-hal semacam itu. Tahu Balak dan Bileam ini ngapain? Dia nggak nginfiltrasi langsung, teman-teman. Apa yang mereka lakukan? Baca
kalau teman-teman baca, mereka itu si Bileam ngupah perempuan-perempuan Moab untuk kemah di dekatnya bangsa-bangsa Israel. Ngapain? Supaya mereka bisa ketularan. Ketularan apa? Berdosanya. Hal-hal ini, pola ini sudah sering dilakukan ketika orang-orang atau iblis tahu Israel nggak bisa digoyang, tapi Israel bisa digoda. Dunia mungkin tahu kalian nggak bisa digoyang, tapi kita mudah digoda. Hal yang sama terjadi sama Lot. Kalau teman-teman baca ya di kitab Kejadian, Lot itu pertamanya dia jauh dari Sodom dan Gomora. Dia tuh jauh, kemahnya misalnya ini Sodom Gomora di sini, dia tuh di sana no. Jauh banget di sana. Tapi kalau teman-teman baca lagi, ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, ada kalimat ayat yang tertulis seperti ini. Lot itu tinggal di pintu gerbang. Tahu nggak di pintu gerbang itu artinya apa? Kalau di zaman dulu, di zaman Yahudi ya, kalau teman-teman tinggal di pintu gerbang, Anda itu sudah dianggap orang penting. Karena apa? Pintu gerbang itu hanya orang tua-tua sama orang penting kota itu yang boleh tinggal di dekat pintu gerbang. Kenapa? Karena kamu yang akan menentukan siapa yang boleh masuk ke kota itu, siapa yang boleh enggak. Jadi kalau orang sudah di pintu, istilahnya kalau di youth gitu ya, di pintu gerbang itu ketua youthnya. Jadi kamu yang akan menentukan ini ibadah nggak boleh kayak gini, ini kamu nggak boleh masuk, kamu oke, kamu masuk, kamu oh ini nggak prokes nggak boleh masuk, oh itu kamu yang menentukan. Dan itu Lot, gila nggak? Jauh, jadi masuk, jadi orang pentingnya. Kenapa? Karena digoda. Dan dunia lagi bawa kita ke keadaan di mana Yunus 4 ayat 11, di mana Tuhan ngomong kayak gini, gimana aku ndak sayang sama kota Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan dunia hari ini lagi kayak gitu. Coba cek deh di Google atau di Instagram atau di Twitter atau dimanapun. Setiap ada kasus kontroversial selalu ada pro ada kontra, betul? Iya dong. Dulu tuh jelas banget nih. Kalau kamu maki-maki orang ya kamu ndak boleh. Ini nggak boleh. Kalau kamu apapun alasannya. Tapi sekarang, oh ya nggak bisa dong, kan ini manusiawi. Nah dunia lagi kayak gitu. Dunia lagi bawa kita ke zona abu-abu. Ini sama kayak gini nih, ada satu quote, next. Nih, saya mengutip quotes-nya Steve Irwin, tahu ya yang suka mainan buaya? Tahu buaya? Yang kalau temennya bikin status, lagi apa sini cerita sama aku gitu. Bukan ya? Bukan. Oke, Steve Irwin ini yang main dulu National Geographic. Dia suka mainan sama buaya. Dia punya quotes kayak gini. Buaya tuh gampang men. Dia tuh akan selalu nyoba bunuh kamu dan makan kamu. Buaya tuh gampang. Jadi pasti buas gitu. Tapi manusia itu yang agak susah. Kenapa? Karena manusia biasanya akan coba jadi teman kamu dulu. Baru coba bunuh kamu dan baru coba makan kamu. Terbukti visualisasi tadi ya. Cuman visualisasi, teman-teman yang di atas pasti nggak seperti itu. Ada banyak orang itu mencoba jadi teman kita dulu, fake friend dulu. Kita fake dulu di depan, habis itu kalau ada kesempatan ya kamu tak makan. Kalau ada kesempatan ya kamu tak bunuh dulu. Kenapa ya? Karena kayak gitu polanya teman-teman. Next. Dan kebanyakan teman-teman, orang Kristen itu nggak sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan. Dan beberapa di antaranya itu malah menikmati. Berapa banyak dari kita itu yang lebih suka di dalam kegelapan. Kumpul sama teman-teman nih, salah satu hal yang paling cukup mengerikan dari kegelapan adalah karena kita butuh penerimaan. Teman-teman kita tahu kita anak GBT, teman-teman kita tahu kita anak gereja gitu ya. Aku enggak mau kumpul sama kamu terlalu suci, kamu enggak mau minum alkohol, kamu enggak mau ngerokok. Oh enggak kok, aku anak gereja tapi aku mendunia, aku juga bisa ngerokok malah sombong-sombongan. Malah enggak apa-apa, it's okay. Kamu ndak asik nek tak jai mabar alasannya ibadah youth dulu, padahal kan waktu kita mabar cuma jam 10 sampai jam 12. Kamu nggak asik. Ndak kok, aku ndak apa-apa, ndak youth sekali nggak apa-apa. Nggak asik. Nah, kata-kata nggak asik itu yang mencoba dunia tarik ke kita sehingga hal yang seharusnya nggak boleh kita perbolehkan, seharusnya yang boleh malah kita nggak lakukan. Buat teman-teman yang mungkin
bertanya-tanya gitu ya. Ini boleh, ini enggak, ini boleh. Saya punya satu ilustrasi yang bagus, teman. Saya dapat ini ketika Anda bertanya-tanya begitu ya. Ini boleh enggak ya? Kok kayaknya boleh ya? Kok misal ya, satu pertanyaan soal relationship nih. Ini yang paling sering nih. Biasanya saya ketemu dan ini zonanya abu-abu. Pacaran sama beda agama boleh nggak sih? Aku tuh cinta banget. Toh dia tapi kenal Yesus kok, dia ngebolehin aku ke gereja kok, boleh nggak? Ya kayaknya boleh sih, kan dia. Atau yang sama-sama deh gitu. Yang sama-sama nyembah Tuhan deh. Tapi mungkin Tuhannya beda gitu. Sama atau enggak? Boleh atau enggak? Nah, seringkali kita itu dibawa ke pertanyaan ini, boleh atau enggak? Ini aku punya satu ilustrasi bagus, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang naik motor ke gereja ini, atau teman-teman pasti naik kendaraan ya ke sini, entah naik mobil, naik motor. Bahan bakarnya kita setuju semuanya bensin, begitu ya. Saya mau tanya, kalau seandainya motormu itu nggak isi teh botol, boleh nggak? Boleh dong, motor saya. Boleh dong, ya nggak? Boleh banget lah. Boleh dong. Tapi pertanyaannya, kalau motor itu mogok, salah siapa? Ya salah kita lah, ngapa diisi teh botol, bos? Betul? Itu yang dunia lagi tawarkan sama kita. Boleh nggak? Boleh. Loh, ngerokok sebentar-sebentar nggak apa-apa, NATO juga nggak apa-apa. Minum selama kamu nggak mabuk nggak apa-apa. Semuanya nggak papain. Kamu pacaran beda agama boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay, it's okay. Tapi ketika putus, ketika nangis-nangis, nyalahin Tuhan. Tuhan di surga bingung. Lah, kan aku sudah bilang nggak boleh. Kamu tabrak. Lah, kan aturannya bensin bukan teh botol. Bu isi teh botol terus mogok kamu nyalahin ini mesti perusahaan mobilnya nih salah. Coy, nggak gitu. Nggak gitu cara mainnya, bos. Iya kan? Nggak gitu loh. Lah, Tuhan itu kalau ngasih itu jelas, teman-teman. Iya, enggak ada yang iya tapi, enggak tapi. Bohong ya bohong. Enggak ada bohong putih, bohong abu, bohong lilac, bohong marun, enggak ada. Bohong ya bohong, selesai. Berkhianat selesai. Berzina selesai. Aturannya jelas. Mau tahu aturannya, baca firman Tuhan. Jelas banget. Tapi seringkali yang kayak gini, kita itu suka dengan hidup kegelapan. Enggak apa-apa, aku tetap pelayanan, tapi aku tetap hidup dalam dosa. Kok aku nggak bisa ninggal ke dosaku yang ini? Tuhan bilang enggak apa-apa sih. Tuhan bilang enggak apa-apa dari mana? Nggak bisa, enggak, iya. Kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah antara hitam dan putih, nggak ada. Nggak bisa. Tuhan nggak ngasih pilihan kita untuk berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena orang yang berada di tengah-tengah biasanya menghalangi jalan. Benar ya? Coba ini dalam pintu sama luar pintu. Coba Anda berdiri di tengah-tengah. Anda pasti akan menghalangi jalan. Dan itu yang terjadi kalau kita berdiri di tengah-tengah. Kita akan menghalangi banyak orang masuk kepada Yesus. Mending kamu keluar sekalian atau masuk sekalian. Karena biasanya orang yang ada di tengah-tengah itu menghalangi jalan. Menghalangi jalan itu apa sih? Jadi batu sandungan, teman-teman. Kok anak gereja youth kemarin aku lihat singa. Lah kok hari ini mabuk. Lah kok naik motor gak pakai helm. Orang jadi kehalang mau masuk ke Yesus. Kita nih ajaran Yesus kayak gitu nih. Ikut masuk seolah-olah kita mau masuk ke gereja, tapi kehidupan kita di sekolah tidak mencerminkan tindakan kita sebagai anak-anak Kristus. Dikasih tahu ulangannya online, nggak boleh buka buku, masih bikin Discord buat contek-contekan. Kita tahu lah, kamu kan anak gereja, nggak apa-apa, ini beda konteks. Ya kali Tuhan beda konteks. Emang Tuhan kita cuma Tuhan di gereja? Enggak, Tuhan kita Tuhan di mana-mana. Nah, hati-hati teman-teman. Kenapa kita nggak boleh menikmati dosa? Nih, saya punya satu gambar. Nah, gambar ini gambar yang menarik teman-teman. Karena apa? Ini adalah cara orang Eskimo untuk menangkap serigala dan memakan dagingnya. Cara yang paling mudah, mungkin teman-teman beberapa sudah tahu ya. Cara yang paling mudah untuk menangkap serigala tuh nggak ditembak, nggak dibunuh, nggak dikejar-kejar begitu ya. Capek.
Ngapain? Mereka cukup nancapkan pisau. Pisau itu dibungkus dengan darah yang beku. Jadi dikasih darah hewan yang beku dulu, ditancepin ke es begitu dan dibiarkan. Besoknya orang Eskimo tinggal panen. Kenapa bisa seperti itu? It's simple. Karena ketika pisau itu ditancapkan dan diberi gumpalan darah, bau darah itu akan tercium sama serigala. Serigalanya mendekat, serigalanya menjilat-jilat gumpalan darah itu. Awalnya enak, jilat aja terus. Dia merasa, oh enak banget nih, asik dapat prasmanan kan. Dijilat, jilat. Tapi semakin lama mbok jilat, darah itu semakin lama semakin habis. Dan yang tersisa cuman pisaunya. Ketika lidah dari serigala itu kena, gores dong, darahnya semakin banyak semakin keluar. Gitu terus sampai serigala itu kehabisan darah. Karena yang dijilat sudah bukan darah bekunya, tapi yang dijilat darahnya sendiri. Karena semakin dijilat darahnya semakin ngetes, dijilat lagi, sampai akhirnya serigala itu kehabisan darah dan dia meninggal. Itu yang terjadi kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kok aku nggak bisa hidup kalau enggak mencuri, itu aku nggak bisa. Kok aku masih suka bohong, dan aku nggak bisa kalau aku nggak bohong. Ada banyak orang masih hidup dalam kebohongan, masih fake. Kenapa? Karena dia malu sama teman-temannya, sama komunitasnya. Kayak visualisasi tadi. Aku bohong banyak loh teman-teman kita yang bohong. Jalan-jalan yuk. Padahal lagi nggak ada duit nih. Aduh, ini nggak ada duit nih, duit buat uang sekolah. Saya pernah kenal beberapa orang yang pakai uang sekolah atau uang kuliahnya untuk jalan-jalan, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk menemani. Kalau teman-temannya ngajain, dia pasti ikut. Tapi ternyata kondisi ekonominya nggak memungkinkan gitu. Itu fake, itu bohong teman-teman. Sekali kita bohong, kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Percayalah, gitu ya. Dan banyak beberapa minggu yang lalu saya mendampingi anak-anak remaja juga, anak-anak muda untuk ikut seminar soal kekudusan, soal sexual education. Jadi soal sex education, dan banyak anak muda, banyak anak remaja yang jatuh di dalam dosa, apalagi di momen pandemi ini. Kenapa? Karena zaman dulu dosa itu dilakukan di luar rumah. Nyoni, jangan pulang malam-malam, soalnya pulang malam-malam biasanya kamu dolan ngelayap kemana. Hari ini kita berada di kamar, kita bisa berdosa. Dan banyak orang terikat dengan yang namanya pornografi, banyak orang yang terikat dengan masturbasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak bisa berhenti. Awalnya coba-coba, sama, awalnya menjilat darah beku nih. Lama-lama ini yang terjadi. Next, endingnya kita capek. Mungkin beberapa dari kita sudah merasakan ya, selama 2021 ini, 2020-21 ini, sudah berapa lama ya saya nggak ke gereja? Bukan cuman nggak ke gereja, sudah berapa lama ya saya hidup di dalam dosa? Sudah berapa lama ya dulu sebelum pandemi aku masih baca Alkitab loh setiap pagi. Sekarang sudah nggak nyandak, males. Sudah berapa lama ya saya hidup di dalam dosa? Dan cukup menarik ketika seminar kemarin, karena ada yang curhatnya kebetulan di pembicara dan moderator, jadi aman begitu ya. Banyak yang curhat kayak gini, Pak, Kak, pembicaranya begitu ya, saya capek hidup di dalam dosa, karena hidup saya jadi setiap kali saya hidup di dalam dosa, dan saya capek. Saya ketika melakukan dosa, saya nyesel lagi, tapi besoknya saya lakukan lagi. Terus saya nyesel lagi, terus saya lakukan lagi. Lama-lama saya capek. Dan bukan cuma capek, mereka jadi bingung, confused. Aku hidup ngapain lagi? Hidupku jadi gak berarti lagi. Dan orang-orang yang sudah hidup di dalam dosa, biasanya intimidasi iblis lebih kuat. Saya pernah menemui beberapa pelayan Tuhan hidup di dalam dosa. Dan itu gila katanya kesaksian mereka. Kenapa? Karena ketika mereka berada di depan mimbar kayak gini, ngelihat teman-teman itu seolah-olah mereka ngerasa dihakimi. Piye ya? Aku mau menyembah
Ku pandang kekudusanmu, hidupku aja tidak kudus Tuhan. Rasanya capek banget rasanya, tapi tidak bisa. Dan itu yang terjadi teman-teman. Makanya firman ini dikatakan. Kenapa? Karena firman ini relate banget. Bangsa yang berada di kegelapan, ya kita ini berada di dalam kegelapan. Dan kita membutuhkan sesuatu yang membuat kita bisa ngedrag lagi. Oke. Kabar baiknya adalah kita mendapatkan satu terang gitu ya. Next. Nah, saya akan buka dengan ilustrasi ini. Ini kabar baiknya teman-teman, bukan tikus kabar baik kita. Tapi di tahun 1950-an ada ilmuwan namanya Kurt Richter. Kurt Richter ini melakukan satu percobaan teman-teman. Jadi dia melakukan percobaan sama selusin tikus. Jadi tikus itu ada 12 begitu ya, dimasukkan ke dalam satu tangki yang besar dan panjang. Ini saya nggak nemu tangki yang besar dan panjang, saya nemunya ini, saya ambil aja. Jadi tangkinya itu gede dan dia dalam. Jadi ketika tikus masukin ke situ dia nggak bisa manjat. Kalau ini sih masih bisa ya. Tapi anggap aja tangkinya segini lah, airnya segini gitu. Jadi tikusnya pasti tenggelam kalau dia nggak manjat begitu. Dan jadi ya sudahlah. Jadi yang pertama, tikus yang selusin itu dimasukkan, mereka berenang, mereka menggaup-gaup gitu ya. Aduh, nggak kuat. Dan peneliti mengatakan mereka dalam 15 menit semua mati. Karena mereka capek banget, kelelahan gitu ya. Mereka capek, aduh nggak bisa, nggak kuat. Aku sudah nggak kuat. 15 menit mati. Kemudian dia ambil selusin lagi, dia masukkan, dan ketika dia ukur 15 menit ya. Sebelum 15 menit, di menit 12, menit 13 dia ambil tikusnya, dia keringin satu-satu, dia tunggu sampai tenaga tikusnya pulih, dia kasih makan, habis itu cemplungin lagi. Dan ini yang terjadi. Mereka bertahan 60 jam. Bukan 60 menit ya, 60 jam. Bahkan ada satu tikus yang dicatat dia bisa bertahan 81 jam. Wow. Hampir 2 hari. Dia berenang guys. Siapa coba berenang 2 hari? Gak kuat lah kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka dapatkan. Apa itu? Pengharapan. Next. Ya, Yesus satu-satunya jawaban. Ketika kita hidup dalam kegelapan, ketika kita nggak tahu kita mau kemana, dan ketika ada satu pengharapan, kita akan ngedrag hidup kita akan jauh lebih baik lagi. Bayangin kita sudah hopeless, nggak ada kehidupan, kita nggak mau, aku sekolah wes nggak mood, even aku main game itu loh sudah nggak mood kok. Aku loh ketemu temen sudah nggak mood banget, aku sudah bingung, aku nggak mau ngapa-ngapain. Itu yang terjadi sama teman-teman kita yang di luar sana yang bunuh diri. Pernah tahu? Kasus di Korea tuh paling banyak tuh katanya bunuh diri. Kenapa? Karena orang nggak tahu. Mereka udah hidup dalam dosa, mereka bingung jalannya salah, mereka nggak tahu, mereka stres, mereka galau, nggak ada obatnya, mereka nggak tahu. Mereka lupa bahwa mereka punya satu jawaban. Dan ketika kita nggak sadar konsep ini, kita akan juga hidup dalam kegelapan dan endingnya kita capek, kita mati. Tapi Yesus satu-satunya jawaban. Kenapa Yesus satu-satunya jawaban? Pernah? Saya mungkin nggak usah dijawab langsung begitu ya, jawab aja di dalam hati. Siapa yang di sini pernah ngerasain kayak gini teman-teman? Rame, di kondangan, di pesta, tapi kamu duduk sendirian. Dan hatimu merasa, aku nggak punya teman siapa-siapa. Aneh ya? Rame banget, tapi kamu ngerasa sepi banget. Siapa yang di sini pernah ngerasa, aku punya uang banyak banget, tapi hidupku hampa. Karena aku nggak bisa ngapa-ngapain sama uangku. Aku bisa beli sih, bisa beli banyak, tapi aku merasa hidupku hampa. Kamu sudah dapat teman banyak banget, tapi kamu selalu merasa aku nggak punya sahabat dekat. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan Yesus, terang itu sebagai jawaban kita. Tidak meletakkan terang itu sebagai sumber pengharapan kita. Coba cek deh teman-teman yang lagi berbuat dosa, teman-teman yang ketagihan sama dosa. Saya punya beberapa teman yang sudah ketagihan dalam dosa.
Dan dia puji Tuhan ketangkap di komunitas kita di gereja gitu ya. Dia ngomong, aku sudah tidur sama banyak wanita, aku punya uang banyak banget, aku punya temen banyak banget, aku punya, istilahnya dia sampai di satu titik, aku beli kapal itu loh, besok tak cash bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Aku enggak dapat apa-apa. Gila, beli kapal boy. Dia ngomong, aku bisa beli segalanya, aku bisa pacaran dengan siapapun, aku bisa berteman dengan siapapun. Tapi aku sadar bahwa aku tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena cuma Yesus jawaban kita, teman-teman. Ayat di Yesaya 1 ayat 9, di Yesaya 9 ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan dalam gelap itu akhirnya melihat terang yang besar dan mereka diam di dalam kekelam. Akan terangnya bersinar, teman-teman. Next. Kalau teman-teman lihat gambar ini, Yesus itu satu-satunya jawaban. Kenapa? Teman-teman perhatikan, salib itu ada vertikal dan horizontal ya. Vertikal itu hubungan kita ke Tuhan. Cek deh. Kalau vertikalmu enggak beres, horizontalmu enggak beres. Cek. Nek dalam kehidupan kita, itu kita masalah terus, sama temen masalah, sama ketua youth masalah, sama pembina masalah, sama soundman masalah, sama multimedia masalah. Coba cek hubunganmu vertikal, jangan-jangan nggak beres. Iya, kok aku sudah lama banget ibadah. Iya, aku sudah lama banget saat teduh. Iya, aku sudah lama banget punya mimbar di rumah. Iya, aku sudah lama banget dah ini, dah itu, dah ini, dah itu. Orang yang vertikalnya nggak beres, horizontalnya pasti nggak beres. That's why kita bisa jadi toxic, teman-teman. Nah, gimana cara terang Kristus itu menjadikan kita menuntun langkah kita? Ada dua cara. Yang pertama ini, solusi, teman-teman. Next. Nah, yang pertama itu solusi. Solusi itu gimana? Ketika Yesus menerangi kehidupan kita, Yesus itu akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi ada masalah, saat itu juga Yesus langsung ngomong, oke, masalahmu selesai. Kalau kita lagi ada masalah, oke, kamu lagi butuh duit, Yesus kirim kamu uang. Kamu lagi butuh makan, Yesus kirim kamu makan. Kamu lagi berantem sama temenmu, Yesus kasih kedamaian, kamu berdamai, selesai. Itu solusi. Kalau di Alkitab itu enak, itu kayak kisahnya Musa, waktu Musa kejepit laut bangsa Mesir. Itu Yesus kasih solusi, itu Tuhan kasih solusi. Caranya gimana? Lautnya langsung dibelah. Oh, itu solusi banget. Semua orang pengen kayak gini, Tuhan, aku sudah menerima Engkau menjadi terang, kasih aku solusi. Semua orang pengen kayak gini. Tapi masalahnya nggak semua orang dapat kayak gini. Next. Masalahnya Tuhan kasih yang satunya, yaitu pengharapan. Boleh di next? Nah, pengharapan ini teman-teman, ketika Tuhan ngasih satu, ngasih solusi, dua, ngasih pengharapan, arti kita mengalami satu pergumulan yang hebat, Tuhan itu nggak langsung kasih kita solusi. Kadang cara Tuhan menyinari kehidupan kita adalah dengan memberikan kita pengharapan. Itulah kenapa dari tadi teman-teman tak suruh pingsut. Kenapa? Karena pengharapan itu kadang butuh action, butuh iman. Buat teman-teman yang tadi pingsutnya sampai banyak, Anda nggak peduli berapa kali Anda pingsut, yang penting saya duduk, betul? Kalau saya sekali puji Tuhan, kalau enggak pokoknya pingsut terus, menang itu rasanya lega, enggak peduli aku harus pingsut berapa kali, yang penting aku duduk. Nah, itu pengharapan, teman. Kadang pengharapan itu enggak bisa langsung, ada sesuatu kita harus nunggu dulu, kita harus action dulu, nyari dulu, berusaha, enggak peduli caranya berapa kali, enggak peduli berapa lama, yang penting duduk, yang penting menang. Karena itu yang Yesus mau. Tes, ya. Oke. Kita nggak dikasih solusi, tapi Yesus kasih kita pengharapan. Kalau di Alkitab itu kisahnya ketika Yosua mau nyebrang sungai Yordan. Sama. Kecepet, kalau Musa depannya laut, Yosua itu depannya sungai Yordan. Kalau teman-teman baca di kitab Yosua gitu ya, Tuhan membelah sungai Yordan itu ketika kaki para imam masuk ke dalam sungainya.
Kalau Musa, bangsa Israelnya belum masuk, laut sudah dibelah. Tapi ketika Yosua, imamnya itu harus masuk dulu, kakinya masuk, jalani dulu, baru semuanya dibelah. Hari ini kita mau nggak menjadikan Yesus untuk solusi dalam kehidupan kita atau menjadi pengharapan? Kalau Yesus masih bilang sabar. Saya nggak tahu 2 tahun ini teman-teman ngalami apa. Saya yakin bahwa 2 tahun ini bukan 2 tahun favorit Anda. 2020 dan 2021 bukan tahun favorit Anda. Karena ini susah banget tahun ini. 2 tahun ini adalah tahun-tahun yang berat. Dan mungkin teman-teman berdoa lama banget. Tuhan, papaku di PHK, Tuhan anggota keluargaku meninggal gitu ya. Tuhan aku punya masalah ini itu. Kalau Tuhan belum kasih, berarti Tuhan bukan ngasih solusi, tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita punya pengharapan yang kekal, untuk kita punya satu iman, untuk kita mau melakukan action. Kita mau nunggu nggak? Menunggu itu hal yang paling menyebalkan sebetulnya, karena kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu, kita cuma percaya janjinya. Saya tutup dengan satu kesaksian seperti ini, kisah ini. Next, boleh? Ya, ini kisahnya Elia, teman-teman. Saya suka Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. Ketika Elia itu nggak tahu mau digimanain, Tuhan pelihara Elia itu dengan 3 cara sebetulnya. Ketika Tuhan kasih makan Elia, yang di sebelah kiri teman-teman itu adalah Elia di tepi sungai Kerit. Dia dikasih makan gagak, teman-teman. Gagak itu kalau teman-teman lihat, paruh gagak itu kan kecil ya, dan dia catering setiap hari itu daging. Jadi kalau dibawa begitu ya, itu dagingnya nggak yang wagyu tenderloin yang Tan Boy Kun makan yang segede-gede gaban, enggak. Dagingnya kecil-kecil, tapi dia makan kenyang, cukup begitu ya. Yang kedua, Elia dikasih makan janda Sarfat. Dan yang ketiga, Elia dikasih makan sama Roh Kudus, langsung dikasih roti sama air. Artinya apa? Solusi permasalahan kita, pengharapan kita, kadang jangan dilihat bahwa solusinya langsung seperti ini. No. Kadang Tuhan kasih lewat berkat-berkat kecil, lewat yang kayaknya kecil kayak mulutnya gagak. Berkat-berkatnya kecil. Teman-teman masih bisa duduk di tempat ini, megang HP, ngelihat Alkitab, ngelihat LCD, pakai baju lengkap. Anda sudah lebih hebat daripada sebagian orang di dunia. Ada yang papahnya ke PHK, langsung drop habis, dia hilang dari muka bumi ini, nggak tahu kemana, karena betul-betul hidupnya hancur. Saya punya teman kehilangan papah mamahnya langsung, padahal dia masih kerja, adiknya masih sekolah semua, 3 bersaudara. Gila gak? Upside down banget tuh hidupnya. Tapi hari ini sekali lagi teman-teman, panggilan untuk kita semua. Hari ini kalau Anda berada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Yesus mau panggil kita. Kalau saat ini teman-teman merasa bahwa teman-teman berada dalam kegelapan, hari ini Yesus panggil Anda sekali lagi. Bro, pulang. Bukan pulang ke rumah Bapak ya. Yuk pulang lagi ke hadiratku. Udah lama banget aku nunggu. Aku nunggu kamu loh. Dari pandemi ini kamu gak pernah sate lagi loh. Kamu sudah lama banget. Dulu kamu duduk diam lama banget curhat sama aku, tapi hari ini kamu enggak. Biarlah di momen Natal ini menjadikan kita jadi satu momen kita kembali kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tim Praise and Worship akan menyiapkan satu pujian yang akan menghantarkan kita. Buat teman-teman, siapkan hatimu. Kalau teman firman Tuhan pada siang hari ini, jangan keraskan hatimu, tapi buka selebar-lebarnya. Maknai Natal di tahun 2021 ini dengan sesuatu yang indah. Kalau teman-teman berada di dalam warna hitam, hari ini Tuhan mau bawa kita. Tuhan menjadi warna putih buat hidupmu. Mari siapkan hatimu. Mari teduhkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Dan biarlah makna Natal pada malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. The stars are mighty shine. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and need of binding, till He appeared and the song bell is Kak Stefanus dan Kak Reni untuk maju ke depan. Ko Martin. Untuk Kak Yehuda silakan. Kak Desman silakan. Bisa nyalakan lilin. Sasa bisa maju ke depan mungkin untuk mendampingi Kak Yehuda. Silakan, Ci.
Mari kita nyanyikan Oh Holiness sekali lagi. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. In sin and error pining till He appears and the soul is good. The thrill of good, the weary world rejoices, for yonder breeze and new and glorious morn. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh merayakan Natal sekali lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami yang berada di dalam kegelapan mungkin selama ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini dan Engkau menjadi terang atas kami Tuhan. Sama seperti Engkau menerangi jalan orang Majus. Sama seperti ketika Engkau memberitahu pada gembala-gembala bahwa ada kabar sukacita atas dunia ini. Kami boleh mengucap syukur buat hal itu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan boleh hadir di dunia ini. Kami memperingati kelahiran Tuhan melalui Natal di tahun ini, tahun 2021. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sabar, Engkau Allah yang setia kepada kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan pesan Natal pada siang hari ini itu boleh menancap kuat kepada kami. Kami boleh kembali Tuhan kepadamu. Kami boleh kembali menuju kepada terang itu. Kami boleh kembali untuk mengejar Engkau, untuk memandang kekudusan Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati teman-teman yang ada di tempat ini, generasi muda yang ada di GBT Galilea ini. Tuhan berkati Tuhan, berkati dengan limpah kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan sekolah kami, studi kami, pelayanan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau saja Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Biar hati kami melekat kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Senang teman-teman? Haleluya. Oke, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, dan sebelumnya minta tolong Ko Martin pimpin dalam doa. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada kami. Dan kami terima kasih juga untuk sukacita yang Kau berikan pada kami lewat siang hari ini Tuhan, lewat permainan semuanya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menyucikan, mengkuduskan, biar berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, come on. Kita bersuka cita. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Mari kita berjoget bersama-sama. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia, yang menebus juru selamat dunia, yang menebus juru selamat dunia. Haleluya. Mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada acara perayaan Natal hari ini Tuhan. Saat ini hamba mendoakan Tuhan, hamba minta untuk Engkau curahkan berkat Natal atas setiap kami Tuhan. Biarlah damai sukacita Engkau berikan atas setiap kami Tuhan. Harta, kado terbaik, kado terindah di Natal hari ini Tuhan, kami terima Tuhan, di mana Yesus Engkau lahir kembali di hati setiap kami, dan damai sukacita-Mu Tuhan Engkau berikan atas setiap kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap adik-adik, bagi setiap teman-teman Tuhan, yang mereka mungkin ada masalah Tuhan, masalah apapun, masalah dalam sekolah, masalah dalam keluarga, atau masalah pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan buat telinga-Mu tidak kurang, telinga-Mu selalu terbuka untuk mendengar setiap jeritan-jeritan doa mereka Tuhan. Dan kami percaya buat tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap mereka Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap teman-teman, bila setiap adik-adik yang memiliki masalah saat ini, mereka telah menerima solusi daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
di perayaan Natal kali ini kami telah terima solusi dan kami telah terima sukacita daripadamu. Haleluya. Mari kita mau terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai dan menguatkan kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan dengan iman, amin. Selamat Natal teman-teman semua, Tuhan Yesus berkati.